Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kuliah desain jaringan rantai pasok kali ini kita akan membahas materi mengenai alternative service level and sensitivity analysis. Untuk lebih jelas terkait dengan materi ini, saya akan memberikan sebuah contoh ilustrasi terkait dengan apa hubungan antara service level dengan desain jaringan rantai pasok. Ya, contohnya misalkan saya ambil terkait dengan resto pizza. Di sini ada dua resto, yang satu adalah resto A dan yang kedua adalah resto B. Perbedaannya adalah resto A ini hanya mempunyai satu pusat gitu ya, satu resto di Solo. Kemudian yang B ini selain punya pusat di Solo, dia buka cabang di Karanganyar, gitu ya, di Sukoharjo, dan juga di misalkan di Sragen. Nah, kemudian Anda saat ini rumah Anda adalah lokasinya di Karanganyar. Nah, kemudian pada saat siang hari Anda ingin pesan pizza gitu. Pertama Anda coba kontak ke resto A. Anda memiliki saat ini karena sudah siang, sudah waktunya hampir istirahat gitu ya. Anda memiliki toleransi waktu tunggu adalah sekitar 30 menit. Kemudian Anda kontak resto A menanyakan, saya ingin pesan pizza, gitu ya, misalkan satu box, satu loyang. Kira-kira bisa nyampe ke rumah saya dikirim berapa menit? Nah, karena Anda posisi di Karanganyar, kemudian restonya ada di Solo, mereka menjawab, ya perkiraan sekitar lebih kurang 60 menit, Mas. Padahal Anda punya toleransi waktu tunggu hanya 60 menit. 30 menit. Nah, 60 menit yang dijawab dari resto ini, gitu ya, kalau kita coba bedah untuk membuat pizzanya mungkin sekitar 20 sampai 25 menit, kemudian kirimnya adalah sekitar 35 sampai 40 menit. 30 sampai 35 sampai 40 menit gitu ya, sehingga total 60 menit. Waduh, terlalu lama gitu ya, karena saya punya toleransi waktu tunggu 30 menit. Kemudian Anda coba kontak yang resto B. Resto B karena dia punya cabang di Karanganyar, gitu ya, kan lebih dekat ke lokasi rumah Anda. Maka pada saat telepon dia langsung jawab, kami bisa kirim pizza siap saji, siap makan dalam waktu 30 menit. Karena menurut perkiraan mereka butuh waktu sekitar 20 sampai 25 menit dan untuk mengirim sekitar lebih kurang 5 menit. Sehingga untuk waktu 30 menit sangat cukup. Nah, pada saat Anda mendapat jawaban itu, oke, saya langsung saja pesan pizza di resto B karena apa waktu layanannya gitu ya untuk pemenuhan order mulai dari Anda order sampai kemudian pizza tersebut sampai ke rumah Anda diperkirakan 30 menit sesuai dengan toleransi waktu yang Anda berikan. Nah, ini adalah ilustrasi di mana gitu ya. Pada saat kemudian resto ini membuka beberapa cabang gitu ya, lebih dari satu yang di mana tiap-tiap cabang itu mendekati konsumennya, maka kemudian apa? Service levelnya akan naik. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan seperti tadi gambarannya Anda memiliki service level yang waktu tunggu yang cukup ketat gitu ya, tidak cukup longgar. Karena pada intinya adalah konsumen menginginkan apa? Waktu pemenuhan order itu ya secepat-cepatnya gitu ya. Kan nggak ada yang kemudian santai kapanpun juga Anda kirim saya terima, saya bayar gitu kan tidak. Mereka menginginkan apa? Waktu pemenuhan order itu ya secepat-cepatnya. Di mana contohnya tadi, toleransi yang Anda berikan adalah 30 menit. Nah, kalau resto A karena jauh, dia tidak bisa memenuhi itu. Resto B berbeda karena dia memiliki cabang di beberapa kota, maka kemudian dia bisa memenuhi toleransi waktu yang Anda harapkan untuk pemenuhan ordernya. Nah, ini adalah ilustrasi di mana jaringan rantai pasok ini sangat berkaitan erat dengan service level, di mana ya, semakin banyak fasilitas yang dibuka,
itu bisa meningkatkan service level. Tetapi selalu ada trade off gitu kan. Kalau semakin banyak yang dibuka berarti apa? Biaya buka gitu ya, investasinya juga semakin tinggi. Nah, inilah nantinya yang perlu kita kaji di bahasan ini. Oke, kemudian pada saat kita bicara terkait dengan tadi service level yang kita kaitkan dengan desain jaringan rantai pasok, lah yang berkaitan dengan service level ini biasanya gitu ya, kita akan menemukan sebuah objektif yang pas, yaitu terkait dengan yang pertama adalah minimasi average distance. Gitu ya. Sebisa mungkin jarak rata-ratanya adalah diminimalkan. Meskipun memang kalau di average distance ini berlaku nanti mungkin ada jarak titik demand yang jaraknya ke titik supply. Kalau kita contohkan tadi ke resto, gitu ya, jarak antara konsumen ke restonya, gitu ya, itu bisa ada yang dekat, gitu ya jaraknya, tapi ada juga yang cukup jauh. Gitu. Nah, tapi secara rata-rata kita ingin minimalkan lah itu lokasi restonya ditempatkan di mana. Nah, itu yang pertama. Kemudian nih kalau yang kedua, ini lebih ke arah apa? Ini lebih ke arah untuk tujuannya maksimal covering problem gitu ya. Kalau yang pertama itu kan lebih ke arah karena ini average adalah apa? P median. Lah, untuk maksimasi covering ini di sini adalah memaksimalkan persentase konsumen yang bisa dilayani dalam jarak tertentu. Nah, seperti tadi, itu ya contohnya di resto tadi, itu bisa jarak atau waktu. Kalau jarak kan bisa kita konversi ke waktu, gitu ya. Kalau waktu pun bisa kita konversi ke jarak. Nah, sehingga contohnya kalau di pizza tadi, ya 30 menit, gitu ya. 20 menit siapin, gitu ya. 10 menit misalkan 20 sampai 25 menit untuk menyiapkan pizza, 5 menit adalah untuk kirim. Berarti di sini gitu kan, pihak resto B ini ingin memaksimalkan dia dengan membuka cabang itu gitu ya. Bisa apa? Ditempatkan di mana lokasinya supaya jumlah konsumen yang bisa dilayani dalam rentang waktu 5 menit itu bisa maksimal. Nah, itu adalah maksimasi persentase dari konsumen yang bisa dilayani dalam rentang jarak ataupun waktu tertentu. Nah, yang lebih bagus lagi adalah kalau bisa gitu ya, membuka fasilitas baru itu bisa meminimasi average distance dan juga memaksimalkan persen konsumen. Berarti ini lebih karena nanti multi objektif. Tapi kita nanti akan bahas untuk satu-satu dulu. Karena bahasan multi objektif nanti akan kita bahas materi-materi yang berikutnya. Kemudian ada dua ukuran yang sering dipakai ukuran service level yang sering dipakai pada bahasan desain jaringan rantai pasok. Apakah hanya dua ini, fill rate sama lead order? Tidak. Sebenarnya kalau kita dalam bahasan yang lebih umum supply chain management gitu ya, terkait dengan service level gitu ya, itu bisa terkait dengan masalah availability lah. Availability ini biasanya digambarkan salah satunya adalah diukur dengan fill rate gitu ya. Nah, berikutnya adalah bisa terkait dengan operasional performance-nya gitu ya, terkait dengan speed-nya, konsistensi gitu ya. Nah, ini bisa terkait dengan lead order gitu ya, seberapa terlambat gitu ya kalau pengiriman itu dilakukan. Nah, sebenarnya kalau speed-nya bagus berarti operational performance-nya bagus gitu ya. Berarti kan diharapkan tidak ada order yang terlambat. Ataupun ukuran yang lain sebenarnya bisa diukur dengan service reliability gitu ya, terkait dengan damage free gitu ya, shipment match order, yaitu pengiriman itu sesuai dengan order yang dibuat gitu ya. Terus kemudian dikirim pada lokasi yang benar lah. Ini adalah contoh dari service reliability. Nah, untuk kasus di sini kita hanya contohkan di sini dua ukuran yang paling sering, yaitu memang fill rate dan lead order. Di mana fill rate ini adalah persentase order itu dapat dipenuhi hanya dari inventory yang ada. Kita contohkan seperti kasus tadi gitu ya, misalkan resto pizza. Ya, kalau misalkan
gitu ya, di hari misalkan di hari ini gitu ya, Risto B tadi yang cabang di Karanganyar gitu ya, menyiapkan bahan baku untuk membuat pizza misalkan 100 biji gitu ya. Satu ukuran misalkan hanya small saja. Nah, ternyata kemudian sampai kemudian buka pagi sampai malam. Nah, malam ordernya cukup tinggi sehingga sampai mencapai 110 gitu ya. Dia hanya nyiapin 100, kemudian ordernya ada 110. Berarti yang bisa terpenuhi hanya 100 order saja karena bahan bakunya hanya untuk 100 orders. Kemudian 10 order lagi tidak bisa terlayani karena tidak ada bahan baku di inventory. Nah, ini berarti apa? Fill rate-nya adalah 100 per 110 gitu ya. Lah, kemudian berikutnya lead order. Seperti tadi, sudah dijanjikan 30 menit gitu ya. Ternyata misalkan gitu ya, kalau misalkan di resto tersebut punya 2 tungku, ternyata satu tungkunya ini bermasalah. Gitu ya, sehingga hanya bisa dipakai satu tungku. Lah, kalau hanya melayani satu order saja sehari, beres gitu ya. Tapi kalau melayani banyak order, yang seharusnya bisa paralel, karena ini hanya satu, kemudian molor gitu ya. Nah, untuk pengiriman dengan jarak yang lebih jauh tidak bisa terpenuhi setengah jam. Nah, ini adalah terkait dengan late order gitu ya. Seberapa terlambat pengiriman yang terjadi. Nah, semakin banyak late order, ya semakin jelek juga service levelnya. Nah, inilah yang perlu Anda pahami terkait yang pertama adalah objective function yang biasa dipakai gitu ya, terkait untuk memaksimalkan service level itu biasanya terkait dengan average distance dan maksimasi persen customer yang bisa dilayani gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan fill rate, lead order gitu ya, ini nanti bisa kemudian diterjemahkan baik dalam objective function-nya ataupun dalam constraint-nya gitu ya. Oke. Berikutnya ini adalah suatu contoh kasus gitu ya, misalkan Chen Cosmetic gitu ya. Nah, Chen Cosmetic ini merupakan perusahaan di Cina gitu yang bergerak dalam bidang kosmetik, di mana dia menyediakan gitu ya, memproduksi kosmetik dengan kualitas tinggi tapi murah gitu, di mana dia memasok banyak toko di Cina. Kemudian si Chun Chen ini CEO-nya menemukan gitu ya, karena produknya sangat diminati, demand itu naik, kemudian dia menyadari bahwa saat ini demand itu lebih tinggi dibandingkan kapasitas pabrik yang tersedia. Nah, makanya kemudian dia bersama timnya kemudian membuat target gitu ya. Today service level, yaitu apa? Setiap kali ada order, 2 hari, cukup 2 hari itu bisa terpenuhi order tersebut. Nah, 2 hari di sini lebih ke arah sebenarnya kan dia produksi terus gitu ya, dengan asumsi stok itu selalu tersedia, dia cukup membutuhkan 2 hari untuk pengiriman. Ya. Dan jaraknya untuk mencapai 2 hari ini bisa mencapai sampai 800 km dari pabrik gitu ya, ke distributornya. Nah, distributor ini kan konsumennya gitu ya, tapi bukan konsumen akhir, ke distributornya. Nah, ini dia mencanangkan service level 2 hari, yaitu pengiriman cukup 2 hari, yaitu bisa menempuh sampai jarak 800 km. Nah, kemudian dia saat ini juga menghitung gitu ya, service level dia gitu ya, hanya mencapai 18% kalau kita hitung dengan asumsi today service level. Dan kemudian dia juga menghitung average chain product travel, yaitu tadi rata-rata jarak yang ditempuh mulai dari pabrik ke warehouse. Warehouse ini kan warehouse-nya banyak gitu ya. Kemudian di rata-rata itu mencapai 1.600. Nah, kalau 1.600 berarti apa kesimpulannya? Berarti hanya sedikit gitu ya warehouse yang bisa dilayani dalam waktu 2 hari, yaitu ya ini sekitar hanya 18% saja, sisanya lebih dari 2 hari. Nah,
Kemudian si Jun ini ingin membuka 2 pabrik baru untuk bisa apa? Meningkatkan kapasitasnya dan juga memperbaiki layanannya. Service levelnya diharapkan 2D service level itu bisa tercapai, selain juga meningkatkan kapasitasnya. Nah, misalkan gambarannya seperti ini, gitu ya. Untuk existing plant location itu di sini. Nah, kemudian titik-titik bulat-bulat ini adalah lokasi dari warehouse yang dia harus pasok. Dia di sini, nah, kemudian yang terjauh ada di sini, dan seterusnya. Lah, ini kan potensial tadi average distance-nya sampai 1600. Berarti kalau yang titik terjauh ini sangat tidak mungkin untuk bisa dilayani dalam waktu 2 hari. Makanya kemudian si Jun ingin membuka 2 pabrik baru lagi. Di mana di sini potential location ada 24 yang biru, kotak-kotak biru ini. Nah, kemudian dia harus memilih dari 24 ini harus dipilih 2 dan mana gitu ya yang nantinya bisa baik itu meminimasi average distance ataupun kemudian memaksimalkan persen konsumen yang bisa dia layani dengan batasan apa? 2days service level. Nah, misalkan gitu ya, kita belum bicara masalah formulasi matematis dulu gitu ya. Misalkan kemudian setelah dia menggunakan formulasi matematis atau pendekatan yang lain, kemudian terpilih gitu ya yang optimal gitu ya. Ada 2 alternatif. Kalau objektifnya itu yang pertama yaitu meminimasi average distance gitu ya. Ini ada 2 lokasi baru. Ini kalau pabrik yang lama gitu ya. 2 lokasi pabrik yang baru adalah di titik ini dan di titik ini. Nah, sedangkan kalau dia objektif function yang dia pilih adalah yang kedua, memaksimalkan gitu ya, demand yang terlayani dalam jarak 800 km atau 2D service level, maka yang terpilih adalah di kota ini, di titik ini, dan titik ini gitu ya, warehouse-nya. Nah, kemudian coba kita hitung untuk masing-masing objektif. Misalkan di sini untuk present untuk saat ini average distance 1600 gitu ya. Kemudian persen demand yang terlayani dalam layanan 2 hari 18%. Untuk objektif yang pertama, karena ini memang minimasi average distance, dia bisa diminimalkan sampai berapa ini? Sepertiganya gitu ya. Nah, tetapi persen coverage-nya hanya 78%. Tetapi kalau kemudian dia memilih yang objektif 2, maka average distance-nya lebih tinggi, tetapi coverage-nya lebih tinggi. Gitu ya. Untuk persen demand yang bisa dilayani dalam 2 hari, itu lebih tinggi. Nah, terserah di sini, Jun memilih lebih mementingkan coverage, gitu ya, persen coverage, atau average distance. Gitu ya. Kalau average distance, gambarannya apa? Berarti biaya transportnya itu bisa menjadi lebih rendah, gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, gitu ya, untuk kepuasan konsumennya, dia sebaiknya memilih yang objektif 2. Nah, nanti kita tidak membahas yang multi objektif, tapi nanti ada sedikit model, gitu ya, single objektif yang sebenarnya secara tidak langsung bisa diterapkan untuk mengakomodir 2 objektif ini. Oke, contoh yang kedua ini baru ilustrasi secara contoh saja, di mana gitu ya, dengan penambahan tadi fasilitas baru, contohnya tadi pabrik gitu ya, pabrik perusahaan kosmetik tersebut, Change Cosmetic, itu bisa kemudian meningkatkan service level. Dalam hal ini apa? Meningkatkan jarak dan coverage-nya. Gitu ya. Tapi nanti kalau kita bicara terkait dengan fill rate gitu ya, ini belum dibahas di sini gitu ya. Kalau fill rate, nanti kita harus juga mempertimbangkan apa? Masalah inventory nanti di constraint-nya. Berarti nanti kalau kita ngomong inventory, nanti apa? Imbasnya adalah di objective function-nya muncul biaya inventory. Seperti itu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi yang lead order, juga kita berarti harus batasi, gitu ya. Nanti kalau lead order, kita bisa batasi apa? Jarak, gitu ya. Jarak maksimum yang diperbolehkan untuk dilayani. Nah, sehingga
di sini mungkin cukup hanya constraint saja, tetapi jarak ini juga kalau kita ingin menambahkan objective function terkait dengan biaya transport juga bisa gitu ya, untuk diminimalkan gitu, sehingga sebenarnya nanti lebih ke arah sebenarnya sama dengan yang minimasi average distance gitu ya. Oke, itu gambarannya, sehingga kalau untuk yang minimasi average distance itu sebenarnya sudah juga menjawab yang lead order gitu ya. Tetapi belum sepenuhnya menjawab untuk dua objektif ini, belum sepenuhnya menjawab yang fill rate gitu ya, karena fill rate di sini kita membahasnya harus mempertimbangkan ketersediaan inventory. Nah, ini untuk di materi ini kita belum bahas lebih jauh sampai ke inventory-nya, tetapi harapannya adalah di sini dengan tadi memaksimalkan coverage gitu ya, yang jumlah konsumen yang bisa dilayani dengan asumsi gitu ya, kapasitas tidak terbatas, harusnya fill rate-nya juga tinggi gitu ya. Tapi nanti lebih jauh lagi gitu ya, bahasan berikutnya supaya lebih real ya, harusnya ada batasan kapasitas gitu ya. Nanti batasan kapasitas akan kita bahas di materi setelah ini. Oke, untuk contoh yang kedua di sini Change Cosmetic untuk pasar Eropa gitu ya. Ini juga kasusnya sama untuk memilih lokasi warehouse gitu ya. Contoh misalkan di sini ada 500 lokasi konsumen, ada 48 potensial warehouse location. Juga sama kalau tadi di Cina two-day service levelnya adalah 800 kilo, kalau di sini asumsinya kalau di Eropa mungkin jaringan jalannya lebih bagus, di sini two-day service levelnya 1000 km. Dengan cara yang sama tadi misalkan dengan teknik optimasi gitu ya, nantinya akan di sini akan dipilih gitu ya 3 lokasi. Yang pertama adalah untuk meminimalkan average distance, yang kedua adalah memaksimalkan demand yang terlayani. Kalau untuk yang objektif yang minimasi average distance, di sini terpilih misalkan 1 di Paris, 2 di Rome, kemudian yang ketiga adalah Kremenchuk di Ukraina. Tetapi kalau dipilih yang objektif kedua, ini terpilih di Paris, Belgrade, dan Voronezh, Rusia. Nah, kita juga bisa hitung misalkan di sini average distance-nya kalau objektif yang pertama adalah 709 kilo, untuk objektif yang kedua average-nya adalah lebih jauh. Tetapi gitu ya, ini untuk persen demand yang bisa terlayani, objektif 1 hanya 65, tetapi objektif 2 84%. Berarti ini terkait dengan service level kalau gitu ya. Kalau chain ini lebih mementingkan coverage gitu ya, coverage layanan, itu pilih yang 2, tapi kalau meminimasi jarak rata-rata yaitu lebih ke arah biaya transport gitu ya, bisa memilih yang objektif 1. Nah, sekarang kita akan langsung coba terus bagaimana memformulasikan untuk kedua kasus tersebut gitu ya. Nah, kita bicara di sini terkait dengan formulasi matematisnya. Yang pertama adalah terkait dengan kalau di formulasi matematis atau modeling gitu ya, kita perlu mengetahui yang pertama tentunya objective function, kemudian yang kedua adalah terkait dengan variabel keputusannya gitu ya. Nah, di sini untuk objective function-nya gitu ya. Kenapa diformulasikan seperti ini? Dan ini apa artinya? Ini adalah apa? Ini distance IJ jika lebih besar dari high service distance gitu ya. Berarti tadi kalau misalkan untuk kasus yang pertama chain itu inginnya kan 800 km gitu ya, 2D service levelnya. Berarti ini adalah maksudnya kalau distance jarak antara pabrik ke warehouse itu lebih dari 800 kilo. Ini kan ditanyakan gitu, karena batasannya 800, apakah distance gitu ya lebih besar
dari 800 km gitu ya. Kalau iya berarti 0. Maksudnya apa? Tidak dipilih gitu ya. Tapi kalau tidak berarti dipilih. Kan kita fokusnya adalah melayani dalam rentang 800 km gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan demand, dikalikan dengan variabel keputusan gitu ya. Variabel keputusan alokasi. Ini kan alokasi dari I ke J. Dialokasikan atau tidak dialokasikan. Sebenarnya formulasi dasarnya ini mengacu pada sama untuk kasus yang sebelumnya, di chapter yang sebelumnya terkait dengan yang distance approach itu ya, di bahasan sebelumnya. Sehingga di sini ini kenapa kok dimaksimalkan? Karena kita ingin maksimasi kan. Nah, ini berarti ini adalah model untuk yang objektif yang kedua gitu ya. Ini model pertama, ini untuk objektif yang kedua, maksimasi persentase konsumen yang terlayani. Kemudian batasannya apa gitu ya. Nah, di sini ada kasus adalah kalau di atas 800 kilo apakah kemudian tidak dilayani? Ya, di sini tetap dilayani gitu ya, tetapi yang dimaksimalkan adalah yang dalam rentang 800. Sehingga di sini perlu batasan di mana gitu ya. Distance IJ gitu ya, dikalikan DJ dikalikan YIJ ini juga harus kurang dari average service distance dikalikan DJ. Ini constraint yang pertama, ini maksudnya adalah gitu ya. Kalau ini 800 kilo, average service distance ini sebaiknya adalah lebih besar dari 800 kilo gitu ya. Berarti kalau misalkan memang yang difokuskan adalah yang di 800 kilo, kalau lebih dari itu bagaimana? Ya tetap bisa dilayani, tetapi sebaiknya tidak lebih dari jarak, misalkan di sini average service distance-nya 1000 gitu ya. Berarti tidak melebihi dari jarak rata-rata 1000 km. Nah, tapi kalau kemudian masih ada lagi di yang lebih jauh lagi dari 1000 km, apakah juga tidak dilayani? Nah, kemudian muncul batasan yang kedua gitu ya. Di sini ada apa? Jika jarak I ke J berarti dari pabrik ke gudang itu lebih besar dari maximum distance. Nah, maximum distance ini harusnya lebih besar lagi dari average service distance gitu ya. Misalkan di sini kita set jarak memang yang memungkinkan paling jauh gitu. Misal 1200 gitu ya. Berarti kalau lebih dari itu 0 gitu ya. Berarti tidak dipilih gitu ya, tidak dipilih lokasi tersebut untuk melayani ini, berarti dipilih lokasi yang lain gitu ya. Tetapi kalau tidak lebih dari 1200 ya dipilih gitu ya, dipilih lokasi tersebut untuk melayani. Pada saat ini misalkan 0, berarti ya kalau tidak ada gitu ya, tidak terpilih lokasi tersebut ya YIJ-nya harus 0 kan, karena ini kan terkait dengan dialokasikan atau tidak. Nah, kalau kemudian ini nilainya 1, berarti ini dipilih gitu ya lokasi tersebut, berarti ini bisa kemudian dialokasikan melalui gitu ya, melalui pabrik tersebut atau tidak gitu kan. Ada dua pilihan, tidak harus dilayani dari pabrik tersebut. Karena apa? Bisa jadi ada pabrik lain yang lebih dekat, karena ini kan maksimum distance. Kalau lebih dekat lagi, misalkan dalam rentang 1000 ataupun 800, yaitu yang lebih diprioritaskan dipilih. Berarti ini seolah-olah begini gambarannya. Ini adalah prioritas utama, karena ini yang harus dimaksimalkan, sehingga ini karena prioritas utama itu menjadi objective function. Kemudian prioritas kedua dan ketiga ini menjadi constraint saja. Nah, batasan yang berikutnya sama dengan kasus yang di chapter 3 gitu ya. Berarti sigma gitu ya untuk semua I ini kan pabrik gitu ya. Untuk setiap gitu ya, untuk setiap J gitu. Untuk setiap J itu berarti untuk setiap konsumen itu sama dengan 1. Maksudnya apa? Satu konsumen, kalau di sini kasusnya satu warehouse itu hanya dilayani dari satu
pabrik. Tapi satu pabrik bisa melayani beberapa warehouse. Tetapi satu warehouse tidak boleh dipasok lebih dari satu pabrik. Kemudian jumlah warehouse yang dibuka adalah maksimal harus sama dengan P gitu ya. Seperti tadi kalau kasusnya change gitu ya. Dia ingin membuka 2 baru berarti P-nya ini adalah 2. Berikutnya adalah ini batasan terkait ya kalau dibuka gitu ya. Bisa kemudian dipilih dia melayani atau tidak melayani titik J gitu ya. Nah, kalau ini YIJ berarti dialokasikan atau tidak dialokasikan. Kemudian XI ini adalah dibuka atau tidak dibuka karena ini terkait dengan pabrik gitu ya untuk kasus yang Chen tadi. Oke, ini adalah untuk formulasi yang pertama terkait dengan maksimal covering problem gitu ya, memaksimalkan persen demand yang bisa terlayani ataupun konsumen yang bisa terlayani. Nah, kemudian untuk model yang kedua ini lebih fokus adalah untuk minimasi average distance. Kalau di sini adalah minimasi average weighted distance gitu ya, karena ada demand-nya gitu ya. Ini ada demand weighted gitu ya, karena semakin banyak demand-nya berarti ini kan yang harus kemudian lokasi pabrik harus lebih diprioritaskan mendekati ke sana yang dipilih gitu ya. Kalau D-nya lebih sedikit ya nggak harus mendekati gitu ya. Dipilihnya kan seperti itu lah. Itu terkait dengan ada unsur weighted di sini yaitu berupa demand. Nah, ini adalah kasus memang untuk yang minimasi average distance gitu ya. Tidak harus kemudian dibagi gitu ya dengan jumlah misalkan jumlah konsumennya gitu ya, tetapi penggambarannya ini sudah menunjukkan average karena dengan misalkan bertambahnya titik demand pun gitu ya, juga kan besaran ini juga akan bertambah gitu ya. Berarti sebenarnya meskipun ini total gitu ya, sebenarnya ini juga sudah mewakili average weighted distance tadi. Nah, kemudian constraint-nya apa gitu ya. Nah, tadi kan ada terkait dengan di sini high service distance gitu ya. Nah, gambarannya di sini kalau misalkan 800 km gitu ya. Di sini ada juga pertanyaan gitu ya. Distance dari pabrik ke warehouse gitu ya. Apakah lebih besar dari high service distance yang 800 kilo? Kalau iya berarti 0, berarti tidak terpilih lokasi tersebut. Kalau tidak berarti terpilih dikalikan dengan demand dan variabel keputusan untuk alokasi atau tidak dialokasikan dari pabrik ke warehouse J gitu. Nah, oke. Di sini tadi yang saya sampaikan di awal, ini seolah-olah sebenarnya sudah juga selain meminimasi average, gitu ya. Juga coba dia membuat batasan, belum ke arah belum ke arah misalkan tadi memaksimalkan coverage gitu ya, memaksimalkan persen konsumen yang dilayani, tetapi dia coba sudah membuat batasan. Oke, mungkin ini saya ralat sedikit. Ini adalah high service demand, bukan high service distance. Berarti di sini adalah kan harusnya gitu ya. Jumlah demand ini yang bisa terlayani gitu ya, itu lebih besar dari high service demand yang ditetapkan oleh perusahaan gitu ya. Berarti memang berusaha dia memaksimalkan, seolah-olah memaksimalkan, tetapi ini dalam bentuk constraint, tidak dalam bentuk objective function. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, ini seolah-olah sebenarnya sudah seperti multi objektif gitu ya. Tapi nanti gambaran di multi objektif pun juga cara berpikirnya seperti ini, nanti lebih jelas saya jelaskan di pertemuan berikutnya saja sesuai dengan materinya. Nah, kemudian untuk batasan kedua ini sama dengan yang model pertama, ya kan? Sama gitu ya. YIJ lebih kecil daripada ini sebuah kondisional gitu ya. Distance IJ lebih besar dari maksimum distance atau tidak gitu ya. Kalau iya 0, kalau tidak 1. Nah, berikutnya ini juga sama di mana ini ada tambahan 1 ya. Oh enggak. Ini juga sama di mana apa?
yaitu single sourcing gitu ya. Warehouse hanya boleh dilayani dari satu pabrik saja, tidak boleh lebih dari satu gitu. Tetapi pabrik boleh melayani beberapa warehouse. Kemudian ini adalah batasan yang jumlah pabrik yang akan dibuka kalau kasus chain adalah 2, kemudian ini sama gitu ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini ada dua model di mana yang ini adalah lebih fokus minimasinya average distance, tetapi juga mempertimbangkan constraint untuk bisa berusaha untuk memaksimalkan persen konsumen yang dilayani, tetapi ini di sini ini lebih murni adalah fokus ke untuk memaksimalkan persen konsumen yang bisa dilayani. Oke, itu gambaran dua model yang menjawab dua objective function tersebut. Kemudian coba kita selesaikan gitu ya, misalkan dengan menggunakan Siplek. Bagaimana pemodelannya di Siplek? Gitu ya. Nah, oke. Ya, di Siplek gambarannya seperti ini. Gitu ya. Oke, kita coba buka gitu ya. Nah, kalau misalkan ya. Nah, untuk menjawab ini seperti biasa sudah saya jelaskan di pertemuan awal, kita definisikan dulu parameter gitu ya. Untuk kasus ini nah, ini misalkan warehouse kita definisikan parameter dalam bentuk string, customer string. Ini tidak wajib gitu ya. Ini saya hanya menyontohkan supaya Anda memiliki pengetahuan lengkap terkait dengan tipe-tipe variabel gitu. Ada string, integer, float gitu ya. Nah, kemudian untuk maksimum warehouse-nya adalah integer, demand, distance, high service distance, average service distance, maximum distance. Gitu ya. Semuanya adalah float. Kemudian variabel keputusannya adalah open var, ini adalah tadi yang xi, assign var ini adalah dialokasikan atau tidak adalah yij. Ya. Kalau untuk demand ini tadi kan d ya, dj. Ya, terus kemudian distance ini adalah dis ij ini gitu ya, berarti ij gitu. High service distance itu adalah ya ini service distance, kemudian average service distance ini, kemudian maximum distance adalah ini. Nah, setelah kemudian kita definisikan parameter dan variabel keputusan, kemudian berikutnya adalah kita tuliskan objective function-nya gitu ya. Objective function ini kita tuliskan seperti ini. Gitu ya. Ini sum terhadap i dan j, berarti ini sum terhadap i kan harusnya ini pabrik ya, pabrik ke warehouse gitu ya. Di sini kasusnya warehouse ke konsumen gitu ya. Ya, semoga kalian pahami gitu ya. Ini sebenarnya pabrik, kemudian warehouse kalau untuk kasusnya chain gitu ya. Kemudian distance ij berarti distance wc. W ini adalah pabrik, C ini adalah warehouse-nya, lebih besar dari high service distance gitu ya. Ya seperti ini, sama seperti ini, tanda tanya 0.21 dikalikan demand dikalikan y, ij. Nah, berikutnya adalah constraint-nya. Yang pertama adalah ini kita tuliskan seperti ini, sum ij berarti sum terhadap ini i dan j gitu ya. Kemudian distance dikalikan d kali y, berarti kan distance kali d kali y. Nah, lebih kecil sama dengan gitu ya. Kalau ini kasusnya lebih kecil sama dengan, kalau ini hanya lebih kecil gitu ya. Kalau ini tidak boleh sama dengan, tapi ini pilihan gitu ya. Kalau lebih fairnya adalah ditambahkan sama dengan. Kemudian sum terhadap apa? Terhadap j. Berarti sum c, ya ini sum j-nya. Kemudian average service distance-nya kali demand gitu ya. Nah ini sum-nya kan terhadap J, terhadap konsumen, atau dalam kasus chain adalah warehouse. Saya harap kalian tidak bingung gitu ya. Berikutnya adalah yang ini kedua ya. Untuk di sini adalah yij. Yij berarti apa? Di sini adalah assign var ini lebih kecil dari
distance yang dimana ini sebuah kondisional gitu ya. Distance lebih besar dari maksimum distance 0, 1, dimana untuk setiap ij, berarti setiap itu berarti for all gitu ya. Kalau sigma adalah pakai sum, kalau setiap seperti ini lambangnya adalah for all, W in warehouse dan J in customer. Nah, untuk yang ketiga ya, untuk yang ketiga adalah YIJ sum terhadap I gitu ya, sum terhadap I, kemudian YIJ sama dengan 1. Oke, sama. Kemudian berikutnya adalah P, jumlah dari XIJ sum terhadap I XI gitu ya, open var ini sama dengan maksimum warehouse P. Kemudian YIJ lebih kecil sama dengan X, seperti ini. Untuk setiap apa I dan J berarti for all IJ gitu ya. Ini sebenarnya IJ. Kemudian assign var berarti ini YIJ lebih kecil sama dengan XI. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak perlu karena sudah didefinisikan tadi kan dua-duanya adalah boolean gitu ya. Boolean ini untuk yang XI, ini adalah untuk yang YIJ. Gitu. Oke, setelah kemudian kita selesai merumuskan ini, berikutnya adalah data. Nah, data ini saya modelnya sama dengan kasus Chen, cuman data ini saya ambilkan data yang berbeda, yaitu di mana di sini kalau Chen tadi kan titik demand-nya cukup banyak, di sini saya hanya ambil 20 saja, 20 titik demand gitu ya. Terus kemudian nanti yang dibuka misalkan 3 gitu. Kemudian untuk datanya ini saya linkkan dengan Ciplex, dilinkkan dengan Excel gitu ya, supaya tidak bingung untuk ngetik data di dalam Ciplex, sehingga kita bisa menggunakan ini. Nah, seperti ini. Pertama didefinisikan dulu sheet connection gitu ya. Nah, ini pasti kalau sheet connection ini nyambungnya ke Excel gitu ya. Kemudian sheet, nah ini adalah ya, sheet ini adalah nama filenya gitu ya, titik koma. Kemudian kita definisikan lagi gitu kan, untuk warehouse gitu ya, sheet read berarti baca sheet dengan nama apa, di sini didefinisikan juga sheet CT20, berarti nanti nama sheetnya adalah CT20 untuk sel D11 sampai D30. Oke, lebih jelasnya adalah coba kita buka dua jendela gitu ya. Nah, di sini ada 20 gitu ya, lokasi untuk demand-nya. Kemudian di lokasi tersebut kita asumsikan saja sama juga sebagai potensial location untuk kalau untuk kasus ini kita balik ke kasus ini saja gitu ya. Ini warehouse ke konsumen, tapi tadi kalau Chen kan pabrik ke warehouse gitu ya. Ini kasusnya juga untuk datanya adalah warehouse ke konsumen. Nah, ini adalah titik lokasinya, yaitu dalam bentuk XY gitu ya, dalam bentuk kuadran. Nanti bisa digambarkan dalam diagram aksis XY, nah, misalkan seperti ini gitu ya. Nah, di sini untuk awal ini kita set 0 semua dulu ya. Nah, kemudian yang dipilih berapa, misalkan tadi berapa, 2 gitu ya. Coba untuk contoh ini misalkan kita 3 gitu ya. Nah, ini kosong semua. Oke. Nah, jaraknya ini untuk mencari jarak. Nah, ini di bawah ini sudah ada gitu ya. Dengan perhitungan tadi dikurangi, kita pakai jarak apa? Kita pakai jarak Euclidean gitu ya. Yang akar kuadrat dari seterusnya gitu ya, formulasi tersebut gitu, berarti diagonal jarak terdekat. Oke, ini dihitung semua sudah dapat
Nah, ini adalah data jarak, kemudian berikutnya, nah, sekarang coba kita hubungkan di sini. Nah, bagaimana menghubungkan ini? Ini tadi yang pertama adalah warehouse, itu adalah sheet dengan city20 lah. Ini namanya city20, D11 sampai D30. Nah, ini kan D11 sampai 30. Lokasi 20 lokasi potensial gitu ya. Nah, berikutnya ya 1 sampai 20. Kemudian untuk konsumennya adalah sebenarnya bisa saja sama pakai D11 sampai D30, cuman ini dibedakan gitu ya. Dipilih yang ini. E39 sampai X gitu ya, 39. Sebenarnya ini juga bisa gitu ya sebagai apa namanya, sebagai warehouse-nya, tetapi lebih mudah di sini karena nanti variabel keputusan warehouse itu ada di sini gitu ya, dibuka atau ditutup, sehingga untuk warehouse tetap sebaiknya yang D10 11 sampai 30, kemudian yang untuk konsumennya adalah ini. Ini hanya untuk apa? Nama lokasi saja gitu ya. Nah, berikutnya adalah gitu. Untuk konsumen tadi sudah E39 sampai X39, kemudian demand-nya di mana? Gitu ya. Lah demand-nya adalah di sini. Gitu ya. Ini demand. Gitu. Nah, kemudian satu lagi, konsumen kenapa ditempatkan di sini? Nanti ini kan juga variabel keputusan. Ini variabel keputusan Y. Nah, ini harusnya 0 semua ini. Ini YIJ. Nah, kita set 0 semua. Ini soalnya barusan saya uji coba untuk running. Gitu ya. 0 semua. Oke. Ya, sudah. Nah, berikutnya apa? Maksimum warehouse P adalah di titik H32. Ya, nah ini H32. Kemudian untuk distance-nya adalah E71 sampai sekian lah. Ini mulai E71 ini sampai X sekian, X90. Kemudian high service distance-nya adalah di I34 gitu ya. High service distance ini. Nah, ini kalau untuk kasus ini, kalau 800 ini terlalu lebar gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja gitu ya. Misalkan 200, kemudian average-nya adalah lebih tinggi, kemudian yang terakhir adalah misalkan 400 atau begini ya. 300, kemudian yang terakhir 500 gitu ya untuk maksimalnya. Maksimal service constraint-nya. Ya. Oke, average service distance I ini 37, kemudian maximum distance-nya I38 gitu ya. Kemudian open var itu H11. Nah, berarti ini yang XI gitu ya. Kemudian berikutnya assign itu adalah E40 sampai berikutnya gitu ya. Nah, ini adalah untuk YIJ. Oke, sudah kita definisikan gitu ya. Setelah kita definisikan ini selnya, kemudian kita save, dan harus dalam kondisi tertutup Excel-nya untuk bisa membaca datanya. Tidak bisa dibaca dalam posisi terbuka gitu ya. Nah, setelah kemudian kita tutup, coba kemudian kita running gitu ya. Ini kita running. Oke. Nah, run. Kita tunggu. Ini memang waktu yang dibutuhkan sedikit lebih lama kalau dibandingkan dengan yang chapter 3 gitu ya, karena objective function-nya lebih kompleks, kemudian batasannya juga sama lebih kompleks gitu. Ya, sudah keluar hasil. Ini untuk solusinya berarti bisa ini kan maksimal ya, berarti bisa dimaksimalkan. Sebenarnya ini kan apa istilahnya, persen konsumen yang bisa dilayani, tetapi ini kan kalau kita lihat gitu ya, di sini adalah dikalikan D kali Y dikali jarak gitu ya. Berarti ini bukan hanya demand saja, tetapi juga dikalikan jaraknya gitu ya. Berarti kan juga berbobot, tapi berbobotnya adalah karena ada tambahan jarak
gitu ya. Berarti ini bukan murni demand saja, tetapi sudah dikalikan jarak. Tapi ini jumlah yang maksimal, gitu ya, jumlah yang maksimal karena maksimasi coverage, gitu ya. Nah, kemudian solusinya apa? Ya seperti biasa sebenarnya solusi kan bisa kita lihat di sini, gitu ya, solution. Nah, yang dibuka itu adalah nomor 2, 4, kemudian ini nomor berapa ini? Sekitar nomor 16 ya. Oke, nomor 15 itu. 2, 4, 15. Lah, untuk lebih jelas sebenarnya juga bisa. Tadi kan ini gitu ya. Ini kan data diambil dari sana gitu ya, dan juga ditransfer ke sana gitu ya. Lah di sini kan ada ini tadi kelupaan menjelaskan kan, kalau ini sheet read berarti itu baca data. Kalau sheet write itu berarti apa? Tulis data. Berarti ini dua variabel keputusan ini juga akan ditulis di Excel tadi. Nah, tadi kan kita tutup. Nah, sekarang coba kita buka lagi Excel-nya gitu ya. Nah, kita buka lagi. Nah, oke. Ya, kita coba bandingkan dengan ini. Hasilnya apakah sama gitu ya. Nah, coba kita bandingkan. Kalau di sini solusinya adalah tadi 2, 4, 15 ini sama 2, 4 kemudian nomor 15 yang dibuka ya, sama kan. Berarti kalaupun misalkan kita nggak cantumkan ini sheet write, dihilangkan juga tetap bisa jalan, tetapi kita hanya mengetahui solusinya di Cplex. Tapi kalau kita ingin juga tulis di Excel, ya tinggal sheet write gitu ya. Kita tuliskan mau di sel berapa, lah ini nanti akan muncul. Nah, sehingga memang terpenuhi gitu ya. Yang terpilih adalah 3 lokasi, yaitu 2, 4, 15. Kemudian dengan alokasi seperti apa gitu ya. Alokasinya ya seperti ini, solusi inilah. Solusi ini sama dengan ini, YIJ ini. Gitu ya. Kalau kita bandingkan pasti akan sama. Nah, itu adalah untuk menyelesaikan model yang pertama. Kemudian sekarang kita coba buka model yang kedua dengan menggunakan data yang sama, gitu ya. Sehingga kita coba nolkan lagi ini. Kita nolkan lagi. Ya, kemudian ini juga kita nolkan semua. Ya, kemudian kita simpan, kemudian kita tutup. Oke, berikutnya adalah kita tampilkan untuk yang model yang kedua, gitu ya. Model yang kedua, ini kita tutup dulu. Ini model yang pertama tadi sudah selesai. Kemudian kita coba modelkan yang kedua dalam Cplex, gitu ya. Untuk model yang kedua, sama, ini sama kan? Hanya tambahannya adalah di high service demand, gitu ya. Di sini ada high service demand. Kemudian variabelnya, variabel keputusan XY-nya sama, gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk minimasi, ya kan, minimasi average distance, gitu ya. Minimasi untuk sigma IJ, kemudian distance IJ, kemudian kali demand kali sin var, kemudian batasannya adalah ini, gitu ya. Untuk sigma IJ sama sigma IJ ini, kemudian distance apakah lebih besar dari high service distance? Kalau ya 0, kalau tidak 1, dikalikan demand, gitu kan ya. Kalikan demand sama ini demand dan kali YIJ. Lebih besar sama dengan high service demand. Oke, kemudian untuk yang batasan kedua sama dengan yang model yang sebelumnya, batasan yang ketiga, 4, 5 juga sama, gitu ya. Sehingga yang berbeda tadi hanya objective function sama batasan yang pertama, gitu ya. Ini sama.
Tidak ada bedanya dengan yang model yang pertama. Oke, kemudian sama seperti tadi kan kita sudah nolkan semua gitu ya. Data ini menggunakan ngambil gitu ya, kan sheet read berarti ngambil dari data Excel tadi gitu ya, sama-sama, cuman hanya tinggal tambahan ini, di sini ada service demand-nya gitu ya di sel ini. Oke, terus kemudian ini juga sama, hasil nanti kita tulis lagi gitu ya, sheet write di file ini gitu ya, file small scale service model untuk di sheet CT20 di ini di sel ini. Oke, sama seperti tadi. Sekarang coba kita running gitu ya, sambil coba kita bandingkan ininya. Oke. Ya. Oke, tadi sudah kita tutup, sekarang coba kita running untuk model yang kedua. Ya, sama seperti yang pertama, mungkin ini agak lama, tapi lama atau tidaknya juga tergantung spesifikasi dari laptop atau PC Anda, gitu ya. Dan juga pada saat bekerja, Anda membuka banyak file atau tidak. Ini kan saya membuka banyak file, gitu ya. Ini juga. Nah, kemudian di sini muncul relax solution. Nah, ini maksudnya apa? Nah, sekarang coba kita lihat gitu ya di solusinya. Nah, ini juga sama. Relax solution gitu ya. Untuk yang apa? P warehouse. P-nya kan sudah kita tentukan tadi, warehouse-nya jumlahnya 3 gitu ya. Ternyata karena ada relax ini berarti jumlah 3 itu nggak cukup untuk kasus ini gitu ya. Untuk kasus ini nggak cukup karena ini harus memenuhi 2 ini kan. Tadi saya sudah sampaikan ini seolah-olah kan memang ada 2 objective function gitu ya. Yang satu ini average distance, yang satu ini adalah untuk memaksimalkan coverage gitu ya, persen konsumen yang dilayani. Nah, sehingga di sini relax gitu ya. Nah, terus kemudian coba kita lihat solusinya. Nah, kita cek gitu ya. Kenapa kok ada relaksasi di sini? Memang yang dibuka kalau hanya 3 nggak cukup. Makanya kemudian di sini batasan itu kayak di supaya bisa jalan gitu ya solvernya, kemudian didobrak gitu ya, direlakskan. Ini yang dibuka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 yang dibuka untuk supaya bisa menjalankan apa ya, memenuhi gitu ya semua batasan dan juga objective function, meminimasi average distance dan memenuhi batasan ini. Tidak cukup hanya buka 3, berarti harus dibuka 5. Nah, coba kita cek juga di hasilnya di Excel. Apakah benar ini juga terjadi relaksasi gitu ya? Nah, iya, yang dibuka 5. Nah, coba kita bandingkan gitu ya hasilnya. 5 itu mana saja? Kalau ini apa? 4. Kemudian ini kayaknya 9 ya. Terus ini ya coba kita lihat sih. Agak susah ini urutnya. 4 sama gitu ya. 9 benar kan? Kemudian berikutnya berurutan ini 13, 14, 15 ya benar. Ya, 5 dibuka gitu. Nah, kalau hanya 3 tidak cukup memenuhi kondisi yang ada gitu ya. Sudah meminimasi average, juga memenuhi constraint tadi, yang objective function yang dikonstrainkan tadi gitu ya. Itu tidak bisa terpenuhi kalau hanya 3. Nah, kemudian ini hasilnya gitu ya. Kemudian kita bisa hitung juga di sini high service persennya kan 96 gitu ya. Karena memang dituntut untuk maksimal juga, average-nya juga minimal gitu ya. Berbeda dengan yang tadi kalau yang pertama gitu ya. Kalau yang pertama ini kan 96%, 145 gitu ya. Kalau yang pertama gitu ya, ini sudah saya buka untuk ya, kalau yang pertama itu berapa? Kita coba bandingkan.
kalau untuk yang pertama, ini 160 gitu ya average distance-nya. Nah, kemudian coverage-nya hanya 69. Nah, yang untuk model yang kedua itu bisa meminimasi dan memaksimalkan keduanya gitu ya. Nah, ini average distance-nya lebih rendah, terus coverage-nya lebih tinggi. Tapi dengan catatan apa? Yang dibuka 5 gitu ya. Yang dibuka 5. Sehingga kalau hanya 3 ini nggak jalan gitu ya. Solver ini atau model ini nggak bisa jalan. Nah, itu gambarannya di mana ya semua memang ada trade off-nya pada saat memang kita kepinginnya banyak gitu ya, objektif fungsinya banyak, itu kemudian memang fasilitas yang dibuka juga harus kemudian lebih besar gitu ya dibandingkan kalau misalkan kita hanya tadi satu objektif fungsi saja, misalkan average distance atau hanya maksimal persen konsumen yang dilayani gitu ya, itu akan berbeda. Oke, itu gambaran untuk dua model ini. Berikutnya adalah network design model, gitu ya, membutuhkan juga beberapa asumsi, gitu ya. Terkait apa asumsinya? Lah, ini kan kita mendesain jaringan rantai pasok bukan hanya untuk 1-2 bulan ke depan, tapi 10-20 tahun, bahkan lebih dari itu. Sehingga perlu apa? Kita memperkirakan juga demand in future-nya, gitu ya. Demand masa depannya, masa mendatang seperti apa? Biaya transportasinya seperti apa, apakah mungkin konstan terus lah, ini kan nggak mungkin gitu ya. Terus kemudian labor cost-nya seperti apa, sehingga sebenarnya untuk lebih lengkap terkait dengan network design model ini bisa kemudian ditambahkan apa, indeks waktu gitu ya, misalkan tahunan gitu. Berarti nanti desain jaringan itu tahun pertama seperti apa, kedua seperti apa, ketiga seperti apa gitu ya. Dengan asumsi misalkan demand semakin naik, bisa jadi misalkan 5 tahun pertama tetap, 5 tahun berikutnya berubah karena apa? Misalkan ada penambahan fasilitas yang baru karena memang demand-nya sudah terlalu tinggi. Nah, transportation cost-nya bagaimana gitu ya? Kalau kita bisa tadi beberapa waktu, tahun gitu kan, transportation cost-nya bisa kita bagi juga per tahun. Labor cost-nya juga sama, kita bisa bagi per tahun. Nah, berikutnya tentunya kalau dioptimasi, tentu kita perlu melakukan analisis sensitivitas gitu ya. Berarti variabel keputusan yang kita dapat saat ini gitu ya, itu bisa tetap atau tidak berubah sampai dalam kondisi seperti apa gitu ya. Ini terkait dengan misalkan parameter gitu ya. Misalkan tadi ada transportation cost, labor cost gitu ya di sana. Nah, ini dinaikkan sampai ke level berapa persen, variabel keputusan tersebut tidak berubah atau bahkan diturunkan, variabel keputusan tersebut tidak berubah. Nah, ini untuk menjaga sensitivitas. Maksudnya apa? Pada saat kemudian kita tahu gitu ya, kalau misalkan biaya itu dinaikkan sampai 50% nggak berubah. Berarti kalau biaya sampai naik 40% pun ya desain jaringannya nggak usah diubah gitu ya, karena belum sensitif gitu ya terhadap perubahan 40% tersebut. Nah, oke. Itu berikutnya, apa yang bisa kita ambil dalam pelajaran materi kali ini? Ya tentunya adalah memodelkan service level sebagai objektif model, gitu, yaitu yang pertama meminimasi average distance, yang kedua maksimasi persen customer yang bisa dilayani dalam rentang waktu ataupun jarak tertentu. Kemudian memodelkan service level sebagai constraint, gitu ya. Tadi kan yang model kedua kan bisa, gitu ya. Di sini terkait dengan maximum average distance constraint gitu ya. Ini ada di model yang pertama kedua, kemudian maximum distance constraint juga ada di 1-2. Kemudian tambahan yang belum ada di keduanya adalah maximum distance constraint untuk per customer set subset gitu ya. Karena bisa jadi nanti kan customer itu kita bisa kelompokkan dalam misalkan wilayah tertentu yang lebih sempit gitu ya. Kalau misalkan pertamanya adalah kota, nanti kita bisa subsetnya adalah kecamatan atau kelurahan dan seterusnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini terkait dengan bahasan tadi alternative service level dan sensitivity analysis. Semoga bisa dengan mudah kalian pahami. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.